Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Baik, pada hari ini Kamis tanggal 18 Juni 2024 ya, kita kembali akan pantau progres pengerjaan tol Padang Cincin ya. Telah sempat beberapa hari ini kita vakum membuat video karena saya lagi fokus merawat dan menunggu orang tua saya di rumah sakit yang lagi koma, dan alhamdulillah sekarang sudah diperbolehkan pulang, dan Senin datang akan melakukan kontrol lagi. Sempat sekitar 10 hari koma ya, tidak sadarkan diri di rumah sakit. Sekarang saya mulai agak lega sedikit dan mungkin akan mulai lagi membuat konten ya. Dan pada hari ini kita akan meluncur ke kawasan Nagari Sungai Bulu Selatan, tepatnya nanti di sekitar STA 4 ya teman-teman, STA 4 sampai 5. Nanti seperti apa progresnya pada hari ini, karena sudah banyak teman-teman dan nusana kita yang sudah ingin tahu seperti apa perkembangan progresnya, progres pengerjaan tol di kawasan tersebut. Nah, ini kita berada di jalan lintas Padang Bukit Tinggi. Pada sore hari ini arus lalu lintas, arus kendaraan lumayan cukup ramai. Dan di depan kita ini adalah jembatan layang atau flyover tol Padang Cincin di sekitar STA 6 plus 200 ya kalau tidak salah ini teman-teman, membentang di atas jalan lintas Padang Bukit Tinggi di kilometer 25 ya, di Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Bulu Selatan. Nah, ke arah kiri tadi kita lihat ada lokasi pengerjaan tol di samping dari jalan rel kereta api ya, sekitar STA 5 ya. Kita masuknya nanti ke STA 4 ya, mulainya di sana kita mulai. Seperti apa progresnya penampakannya, kita jalan nanti sampai ke STA 5. Kita masuknya nanti di Korong Kasai ya, perumahan Kasai Permai, perumahan terbesar di Kabupaten Parangtriaman. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Rumah makan Pasie Piaman ya, kilometer 23 ya ternyata di sini, kilometer 23 jalan lintas Padang Bukit Tinggi. Dan di sebelahnya ini adalah asrama haji yang terletak di Nagari Sungai Bulu Selatan ya. Sekarang masih dalam tahap penyelesaian, yang mudah-mudahan bisa segera rampung ya teman-teman. Dan di depan kita ini kita nanti belok kiri masuk ke jalan Kasai Permai, perumahan Kasai Permai menuju ke lokasi tol. Ini ada perlintasan kereta api, kita harus hati-hati di sini. Nah teman-teman, kita memasuki kawasan perumahan Kasai Permai, perumahan yang sudah cukup lama sekali, tertua dan terbesar di Kabupaten Parangtriaman ini, dan selalu menjadi langganan banjir jika turun hujan ya teman-teman. Beberapa hari saja sudah meluap. Nah ini di sebelah kanan kita ini adalah gedung SMA Negeri 4 ya, Batanganai, SMP Negeri 4 Batanganai ya teman-teman. Nah di sana kita lihat dari kejauhan pada jalan tol yang sudah cukup tinggi progres mengejar penimbunannya. Oh mantap. Dan ini di sebelah kanan kita ini adalah gedung SMA 2 Negeri Batanganai. SMP dan SMA saling berdekatan ya gedungnya di Kasai Permai ini.
teman-teman, kita sudah sampai di lokasi tol. Ya, di belakang kita tadi adalah box traffic ya. Ya, kita cari jalan dulu untuk bisa naik ke atas. Ya, mudah-mudahan sudah di rapat beton badan jalan di atasnya. Kita lanjut dulu ke paling ujung ya, lokasi paling ujung sekitar ST 4+200 ya. Seperti apa progresnya di sana pada hari ini? Apakah sudah mulai di rapat beton atau belum? Nah, ini underbridge ya tempat kita ini. STA 4+350. Kilometer 4+350 teman-teman. Wow, mantap. Apakah bisa kita naik ke atasnya ini? Ya teman-teman, kita sudah berada di atas badan jalan ya. Alhamdulillah sekarang sudah dilakukan pengerjaan pengerasan STA 4+200 ya. Apakah di underbridge ini sudah bisa kita lewati di atasnya untuk melintas ke seberangnya? Ternyata kita tidak bisa melewati badan jalan di atas underbridge ini teman-teman. Coba kita balik lagi, kita turun ke bawah. Jam 5 kurang 25 menit ya, maaf kita sudah agak sore ya datang sini, sehingga para pekerja dan beberapa mesin berat sudah mulai parkir, sudah mulai melakukan istirahat. Nah ini teman-teman, kita lihat di depan kita adalah badan jalan yang sudah di rapat beton rigid sampai ke kilometer 1, kilometer 0 ya teman-teman. Sangat mantap sekali. Ya, kita turun lagi ke bawah, kita cari akses jalan untuk naik ke badan jalan tol yang di samping dari underbridge tadi ya teman-teman. Apakah bisa kita naik ke atas? Nah, kita naik ke badan jalan di samping dari underbridge ini. Dan alhamdulillah ternyata di sini teman-teman sudah mulai dilakukan pengerjaan pengerasan. Sekarang saya berada tepat di atas underbridge teman-teman, dan di kiri kanannya pengecoran sudah rampung ya teman-teman. Nah ini kita lihat ke arah selatan. Nah ini
beton berbentuk stupa sebelumnya. Kita bingung, ternyata dicor ya, dilakukan pengecoran di atasnya. Dan di sana terlihat sudah dilakukan pengerasan ke sana, ke arah ke kilometer 1 ya teman-teman, kilometer 0 sampai kilometer 14.200 di arah sana. Nah, sekarang progresnya sudah semakin hari semakin baik ya. Mungkin sebentar lagi ini sudah bisa dilalui. Cuaca pada sore hari ini juga cukup cerah sekali. Jam 5 kurang 15 menit. Pemandangan di sini juga sangat luar biasa sekali indahnya. Ya, di depan kita ini mungkin masih belum bisa teman-teman dilalui kendaraan di dekat box traffic. Kita turun lagi ke bawah, kita lihat progres di seberang dari box traffic teman-teman. Ya, kita turun lagi dan nanti kita akan naik ke badan jalan di samping dari box traffic jalan desa di Korong Kaseperma ini. Ternyata tidak bisa naik dari sini teman-teman. Kita lanjut ya, dari kejauhan kita lihat tadi badan jalan di atas ini sudah mulai dilakukan pengerasan dasar ya. 4 plus 650, kilometer 6, 4 plus 650. Coba kita naik di depan sana ya, kemungkinan bisa kita naik ke badan jalannya. Ya, terlihat masyarakat lagi panen. Mantap. Kita lihat di atas tadi banyak masyarakat yang lagi bersantai pada sore hari ini. Coba kita naik di depan ini. Mantap teman. Ini sudah dilakukan pengerasan dasar. Nah, ini banyak warga yang lagi santai di atas badan jalan yang sudah dirapat beton dasar ini. Apakah kita bisa lanjut ke dekat konstruksi box traffic ya? Nah, ini sudah dikeraskan juga. Mantap. Semakin hari semakin baik progres perkembangan pengerjaannya. Ya, mungkin sebentar lagi underbridge dan box traffic di sini sudah bisa dilalui. Mantap. Kita lanjut lagi ke STA 5 teman-teman.
Ya, dari kejauhan kita lihat penimbunan sudah cukup tinggi sekali sampai ke pondasi dari jembatan layang di dekat jalan rel kereta api. Ya, dari sini kita kelihatan teman-teman. Oh, mantap. Nah, ini depan kita ini sepertinya konstruksi saluran air ya teman-teman, saluran air atau box culvert, dan masih belum bisa dilalui karena penimbunan di seberangnya masih cukup tinggi. Mungkin perlu dipangkas lagi. Kita turun lagi teman-teman, kita mengarah lagi ke arah ST5. ST4 plus 900 ya, tepatnya CA4 plus 900. Alhamdulillah jalannya di bawah ini tidak becek, kering ya, karena sudah beberapa hari ini cuaca cukup panas sekali. Dan ini kita lihat teman-teman, sudah dilakukan pengencaan penanaman rumput di tebing jalan tol ini.